Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu warahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, di siang yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul walaupun secara online, walaupun secara virtual, yang insya Allah tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita insya Allah. Berikutnya salat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ya insya Allah dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan sebelumnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya Muhammad Rafif Diva, MC sekaligus moderator yang insya Allah akan memimpin acara Apa Kabar Mahasiswa pada siang hari ini. Sebelumnya kita sampaikan selamat datang dan yang sama-sama kita hormati, ada Bapak Andang Heri Yahya selaku Warek 1, kemudian ada Ibu Sugiyarti Laila selaku Warek 2, dan Pak Farid atau yang mewakili Ustadz Rizky selaku Warek 3 insya Allah. Dan sebelum kita memasuki acara berikutnya, marilah kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita, saudara Faragi ya. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudara, dipersilahkan. Ada saudara Amar, silakan saudara. Ada saudara Amar. Ya, insyaallah. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang konten bukannya copywriting. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما Sadaqallahul azim. Terjemahannya, aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu amat zalim dan sangat bodoh. Sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Amar yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keberkahan acara kita pada siang hari ini. Baiklah, masuk kita ke acara inti. Tapi sebelum ke situ, sebelum berikutnya,
izinkan saya menjelaskan sedikit kegiatan ini dan beberapa hal-hal yang terkait tentang kebutuhan-kebutuhan yang insya Allah akan kita perlukan selama kegiatan ini. Namun sebelumnya sama-sama kita sampaikan tazkiyah values sebagaimana kebiasaan kita di kampus tazkiyah yang insya Allah akan saya pimpin langsung. Silakan teman-teman yang bisa on mic, silakan dibuka mic-nya, dan yang bisa open cam silakan dibuka kameranya. Tazkiyah. 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 Tauhid, tauhid, tauhid. Amanah, amanah, amanah. Zero defect quality. Zero defect and quality. Zero defect quality. Zero defect quality. Defect quality. Knowledge competent. Knowledge competent. Knowledge competent. Knowledge competent. Knowledge competent. Knowledge competent. Innovative istiqomah. Innovative istiqomah. Innovative istiqomah. Istiqomah. Innovative istiqomah. Innovative istiqomah. Achievement through teamwork. 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 Baik, terima kasih. Boleh dimatikan kembali mic-nya. Berikutnya akan saya sampaikan tentang seputar apa kabar kegiatan hari ini, apa kabar mahasiswa. Yang pertama, kepada teman-teman, apa kabar mahasiswa ini adalah salah satu fasilitator kepada teman-teman mahasiswa yang mungkin punya keresahan, punya kritik dan saran kepada kampus untuk disampaikan. Langsung kita fasilitasi bersama dengan para pimpinan-pimpinan kampus. Dan berikutnya beberapa pimpinan-pimpinan kampus yang hadir pada hari ini. Yang pertama ada dari Wakil Rektor 1 bidang akademik, Bapak Andang Heri Yahya, yang membawahi atau yang membawahi bidang-bidang akademik seperti pembelajaran, kemudian perkuliahan, dan lain sebagainya, kurikulum dan lain sebagainya. Berikutnya ada Ibu Sugiyarti Laila yang membawahi bidang, yang selaku Wakil Rektor 2 yang membawahi bidang keuangan, SDM, umum, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang mungkin ada keresahan entah itu dari bidang dari dana dari UKT atau lain sebagainya boleh nanti disampaikan. Kemudian yang ketiga ada Ustadz Rizky selaku mewakili dari Wakil Rektor 3 yang seharusnya dihadiri oleh Pak Farid. Mohon izin beliau insya Allah merapat karena masih ada kelas. Oh ya, siap. Insya Allah nanti di sekitar pukul 2 ya. Baik, insya Allah. Wakil Rektor 3 membawahi bidang humas, kemahasiswaan, dan alumni. Jadi teman-teman yang ada berkaitan dengan humas atau kemahasiswaan seperti bidang disiplin, komdis, dan lain sebagainya boleh nanti berhubungan dengan Ustaz Rizky. Baiklah, demikian mungkin penjelasan singkat tentang wakil rektor yang sudah berhadir pada hari ini, dan mohon maaf juga madam tidak bisa berhadir pada siang hari ini karena satu dan lain hal. Insya Allah segala tuntutan atau masukan-masukan dari teman-teman nanti akan disampaikan, akan dibicarakan dengan para wakil rektor. Baiklah, sebelumnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ustadz dan Ustazah, yang sebelumnya kita sudah mengadakan survei. Perlu diketahui sebelumnya kita sudah mengadakan survei, meminta dari teman-teman mahasiswa terkait apa-apa saja keresahan dari teman-teman yang akhirnya sudah terkumpul, cukup banyak terkumpul, sekitar 70-an direspon oleh 73 mahasiswa. Jadi apa kabar mahasiswa ini merupakan serangkaian kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri, BEM Mahasiswa Tazkiyah, dan kita telah melakukan survei sejak tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 dan direspon oleh 73 mahasiswa. Dan tujuan dari pengumpulan data ini digunakan sebagai langkah awal mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi
dan keresahan terhadap rektorat serta bersama-sama membantu dalam memperbaiki kampus. Dan surveinya kurang lebih saya bacakan secara gamblang seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama dari bidang akademik, mengenai pelayanan akademik terhadap keluhan mahasiswa dan mahasiswi. Kurang lebih para responden menjawab sangat baik 2 orang, kemudian baik 29 orang, dan paling banyak cukup baik 33 orang, dan kurang baik 9 orang terkait pelayanan akademik. Kemudian dalam pengadaan sanksi atau peringatan bagi mahasiswa yang melanggar aturan, poin sangat baik ada sekitar 4 orang, kemudian baik 33 orang, dan cukup baik 28, dan kurang baik ada 8 orang yang menjawabnya. Dan mungkin tuntutan-tuntutan yang diberikan mahasiswa, teman-teman mahasiswa kepada akademik, yang pertama, terdapat beberapa kendala ketika pembelajaran berlangsung, seperti Google Meet tidak otomatis masuk, toleransi dosen ketika sinyal mahasiswa jelek, dan rekod kelas kurang update. Berikutnya, penjelasan dari dosen-dosen kurang memberikan kejelasan informasi terkait kuliah offline. Jadi teman-teman meminta kejelasan terkait informasi tentang kuliah offline. Berikutnya, mengingat semester pendek hanya 1 atau beberapa matkul, maka lebih baik dilakukan secara online untuk mahasiswa di luar Jabodetabek dan hybrid untuk wilayah Jabodetabek. Kemudian tidak memberatkan mahasiswa dengan memberi banyak tugas, sebaiknya soal UTS dan UAS dibuat oleh dosen yang bersangkutan, bukan dosen lain, karena bisa jadi metode pengajarannya agak berbeda, dan memang beberapa yang saya rasakan juga seperti itu, Pak. Beberapa soal UTS dan UAS bukan dibuat oleh dosen yang bersangkutan. Kemudian tidak mempersulit mahasiswa ketika sedang memperjuangkan atau memperbaiki absensi, administrasi, dan lain-lain. Berikutnya harus ada sosialisasi dari pelayanan perpustakaan seperti pelayanan cek plagiarism dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, mempertanyakan pertumbuhan jurusan hukum ekonomi syariah. Kemarin saya berbincang dengan teman-teman dari HES, mereka mengeluhkan tentang pertumbuhan jurusan HES yang dari tahun ke tahun seperti itu saja terus. Kemudian dari bidang keuangan, tuntutan teman-teman yang pertama adalah semester ini tidak mengadakan subsidi kuota dari pihak manapun. Jadi diharapkan ada subsidi kuota yang diberikan dari pihak kampus. Berikutnya, mahasiswa beasiswa atau Tazkiyah Plus masih sering mendapat email tagihan pembayaran UKT dari kampus. Dan berikutnya, yang ketiga adalah anggaran dana untuk organisasi. Harapannya bisa cair tepat waktu. Dan berikutnya ada UKT harap diturunkan. Kemudian adanya transparansi keuangan, karena kita tidak menggunakan fasilitas kampus. Dan beberapa teman-teman mengharapkan fasilitas transparansi yang ada, transparansi kampus harap dilaporkan, mungkin seperti itu, Pak. Bapak, Ibu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ketika pandemi seperti ini, harusnya banyak keringanan yang dapat diberikan kepada mahasiswa terkait pendanaan. Kemudian di bidang SDM, tuntutan dari teman-teman adalah yang pertama, terdapat dosen yang belum terlalu paham tentang penggunaan e-learning. Contohnya masih mengumpulkan tugas melalui email. Dan ada beberapa dosen yang dengan mudah merubah jadwal, dan ada pula yang telat masuk kelas. Dan yang ketiga, dosen perlu lebih terbuka kepada mahasiswa terkait cara mengajar yang cocok ketika PJJ seperti sekarang ini. Karena mungkin menurut dosen cocok, tapi menurut mahasiswa tidak cocok. Jadi mungkin harus ada keterikatan diskusi antar dosen dan mahasiswa. Yang keempat ada bidang sarana prasarana. Yang pertama, tuntutan dari mahasiswa pemberian kanopi untuk parkiran motor. Yang berikutnya, peminjaman terkait sarpras tidak dipersulit. Dan yang ketiga, menambah fasilitas ruangan untuk sekre ormawa, karena beberapa ormawa mengeluh mengenai fasilitas ruangan yang kurang, dan menambah fasilitas untuk ruang publik. Yang kelima, bidang IT. Tuntutan mahasiswa adalah yang pertama, perbaikan sistem secara berkala, kemudian dikembangkan lagi untuk kualitas e-learning guna menunjang PJJ terutama jika server padat, dan berikutnya
Terkadang nilai antara e-learning dan Smile berbeda, tidak sinkron, dan juga Quran Tazkiyah kurang lengkap dan sering error. Ya, sering terjadi memang Bapak Ibu, saat kita mau mulai 5T, kadang Quran Tazkiyahnya error, terpaksa kita harus beralih ke Quran-Quran lainnya. Yang mungkin tidak selengkap Quran Tazkiyah begitu ya. Kemudian bidang kemahasiswaan, tuntutan mahasiswa yang pertama adalah dapat lebih mengayomi dan memperhatikan mahasiswa. Dan yang kedua, UKM kurang diperhatikan. Dan yang terakhir dari bidang humas, mahasiswa tuntutannya yang pertama adalah perlunya update info beasiswa dari lembaga lain. Karena memang banyak beasiswa masuk ke Tazkiyah gitu ya. Mungkin teman-teman kurang dapat info untuk itu, dan share informasi tidak hanya seputar beasiswa, mahasiswa berprestasi dan webinar saja, tetapi juga terkait kegiatan organisasi kampus. Karena memang di akun Instagram mahasiswa kemahasiswaan atau kampus sendiri memang kebanyakan masih seputar beasiswa dan kampus saja gitu ya Pak Bu. Kalau memang perlu dan boleh ditambah dengan informasi-informasi terkait ke organisasi keormawaan, ke organisasi kemahasiswaan kampus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Boleh kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu wakil rektor, kalau ada yang mau menanggapi boleh dipersilahkan. Atau boleh dari Pak Andang terlebih dahulu, Pak. Baik, terima kasih Rafif dan teman-teman semuanya. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat insyaallah, Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Boleh layarnya digeser ke bidang akademiknya. Digeser ke atas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan dan semangat untuk terus memberikan yang terbaik, khususnya bagi kami memberikan pelayanan yang terbaik, yang optimal, karena kita sama-sama memahami sebagaimana juga materi yang kita belajarkan kepada teman-teman. Kita harus punya semangat untuk memberikan yang terbaik, ilmu yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa, kepada lingkungan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah melakukan upaya yang sangat baik ini dan cukup serius. Kemudian juga terima kasih kepada yang sudah hadir pada siang hari ini. Ini adalah cara teman-teman untuk memberikan kontribusi dan manfaat kepada kita, pertumbuhan kampus. Dan ketika kita berbicara tentang pertumbuhan perkembangan kampus, insya Allah ini juga bagian daripada perkembangan perluasan ekonomi syariah, perluasan dakwah kita. Baik, yang pertama ini ada 5 indikator di bidang akademik yang teman-teman survei. Pertama, pelayanan akademik. Kami punya tugas untuk memperbaiki karena ada sekitar 9 yang memberikan respon kurang baik, kemudian cukup baik di angka 33 orang ya. Jadi kalau dilihat mungkin kita ada di tengah-tengah. Kita ingin bergeser ke sebelah kanan agar pelayanan semakin optimal. Nah, ini mungkin harus diperdalam ya, pada bidang apa kita memiliki kelemahan dan keterbatasan di dalam pelayanan ini. Apakah dari sistem apa dari sistem dari SDM-nya atau dari sisi yang lain dan seterusnya. Dan kami juga merasakan ini ya, bagaimana misalnya di masa pandemi ini mungkin sedikit terhambat di dalam pelayanan. Kami punya ukuran waktu berapa lama teman-teman di akademik menerbitkan permintaan surat, kemudian transkrip dan seterusnya, kemudian menjawab WA, kemudian menjawab SMS dan seterusnya. Dan kemarin memang ada beberapa kendala yang cukup serius ya di proses pengisian KRS yang saya secara
pribadi dan kemudian mewakili teman-teman di tim akademik, memohon maaf apabila di dalam proses pelayanan pengisian KRS masih belum optimal dan terasa teman-teman terburu-buru kemudian harus melakukan persiapan yang lebih. Ini memang merembet dari mana-mana ya KRS ini. Kalau dari dosen nilai terlambat, kemudian keuangan juga terlambat bayarnya, ini juga akan kemudian saling mempengaruhi. Dan tentu kita menemukan teori ya, menemukan teori dari pekerjaan kita ini bahwa ternyata sebagaimana kehidupan antara kita ini saling memberikan kontribusi. Semakin baik kinerja akademik, tentu ini dihasilkan dari semakin baiknya juga kinerja mahasiswa. Jadi mahasiswa memberikan yang terbaik kepada kita, kita memberikan yang terbaik kepada mahasiswa, kemudian tim WR2 juga begitu, WR3 juga begitu, semua di antara kita punya kontribusi dan saling mempengaruhi. Ya, sama persis dengan kehidupan kita di rumah. Kita tidak nyaman kalau kita sudah memberikan yang terbaik, tapi ada tetangga yang responnya tidak baik. Kita juga tidak nyaman hidup bertetangga dengan orang yang seperti itu. Ya, jadi memang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, maka kita sama-sama belajar untuk menjalankan peran di kotak kita masing-masing. Ya, menjalankan peran di kotak kita masing-masing. Dan tentu semangatnya adalah saling nasihati dan kemudian saling memberikan informasi-informasi yang akurat. Nah, ini kelihatannya kemarin di wilayah KRS yang belum optimal, kemudian mungkin di wilayah ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sedikit lambat direspon karena banyaknya antrian pertanyaan. Karena kita masih manual nih cara menjawabnya, tidak pakai mesin. Ya, itu satu. Kemudian pengadaan sanksi peringatan bagi mahasiswa yang melanggar peraturan, nanti ini memang wilayahnya Komdis ya. Kita termasuk salah satu kampus yang cukup serius untuk membantu mahasiswa, ya membantu dalam perspektif membelajarkan sikap ya, membelajarkan sikap dan kepribadian agar semakin baik kita sampai masuk ke wilayah-wilayah ini. Dan saya kira ini satu pekerjaan yang melelahkan, di kampus lain tidak terlalu banyak dikerjakan. Di kita dikerjakan. Memang terasa mengintervensi kehidupan pribadi teman-teman mungkin, tapi di satu sisi kegiatan ini tidak ada masalah bagi orang yang ingin memperbaiki diri, tidak ada persoalan ya. Ingin menambah kesolehannya tidak ada persoalan. Jadi saya kira selama ada ketentuannya dan selama kita bergerak dalam koridor watawasau bil haq, ingin menegakkan kebaikan, ini tidak ada masalah. Kemudian fasilitas pengembangan minat dan bakat ini adanya di kemahasiswaan, kelihatannya nanti ya bagaimana memberikan pelayanan kemahasiswaan dalam kegiatan-kegiatan yang harus kemudian tetap dikembangkan. Dan saya kira kita kan sekarang meloncat ya, harusnya mungkin PJJ ini 20 tahun ke depan. Ya, online ini mungkin pasnya bagi Indonesia 20 tahun ke depan. Sekarang dipotong pada hari ini. Ya, jadi kalau kita lihat perkembangannya, kalau tidak ada pandemi, online seperti ini mungkin 20 tahun yang akan datang. Karena ada pandemi, maka menjadi sekarang gitu. Jadi memang harus ada loncatan inovasi dari kita dan dari mahasiswa bersama-sama mendiskusikan bagaimana format kegiatan-kegiatan bakat dan minat itu bisa tetap teroptimalkan dan bisa dinikmati gitu. Nah, ini perlu kajian dan diskusi untuk meningkatkan bagaimana ranah kemahasiswaan memberikan inovasi-inovasi dalam bakat dan minat. Kemudian kegiatan belajar mengajar ketika PJJ, memang ini juga sama. Ya, sebagaimana disampaikan, ini kita harusnya bergerak di 20 tahun, sekarang sudah merasakan ini. Tapi kalau saya melihat ya, e-learning kita sudah cukup baik sistemnya, kemudian beberapa dosen memang belum begitu akrab. Dan kami punya grup ya, punya grup dosen genap ini. Kemudian juga punya grup bagi dosen yang ingin belajar mendalami, kita juga punya grup bagaimana dosen akrab dengan e-learning. Selain kita juga punya program untuk secara rutin memberikan informasi-informasi bagaimana dosen itu mampu menggunakan e-learning dengan baik. Ada waktunya, ada pelatihannya, ada YouTube-nya, tutorialnya, ada videonya gitu. Itu semuanya kita share dan rutin kita masifkan ya. Kemudian kita berikan informasi-informasi. Sekarang sudah masanya teknologi online, maka dosen
kemudian bersama-sama harus akrab dengan e-learning. Ini terus kita lakukan, ya, dan boleh teman-teman mengikuti sekali-kali ya, kalau misalnya ada pelatihan e-learning. Keadaan mahasiswa juga demikian, diberikan pelatihan tentang e-learning. Nah, ini memang toleransi dosen terhadap mahasiswa selama PJJ. Ya, ini kita tetap masih membelajarkan disiplin ya. Apapun kondisinya, pembelajaran disiplin memang harus diteladankan dan harus dibelajarkan. Dengan tentu kita melihat bagaimana hambatan-hambatan dengan menggunakan online ini. Ya, semangatnya adalah membelajarkan mahasiswa, mendisiplinkan mahasiswa, karena itu bagian penting dari proses pendidikan. Jadi kalau merasa sedikit direpotkan dengan PJJ, harapan saya itu dapat dimaklumi, ya, dapat dimaklumi. Kita sedang membelajarkan kita semua agar semakin disiplin, semakin baik, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kami tetap memberikan peluang kepada teman-teman mahasiswa melalui dosen-dosen agar dikonfirmasi dengan sebaik-baiknya apakah ada hambatan sinyal, apakah ada hambatan gangguan internet dan seterusnya, harus kemudian dikonfirmasi dengan saling mengedepankan semangat keterbukaan dan semangat ingin meningkatkan layanan pembelajaran dan menikmati proses pembelajaran. Nah, kemudian teman-teman akademik juga hadir di Google Meet ya. Jadi ketika dosen masuk, teman-teman tuh aktif melihat ya. Ketika dosen belum hadir diingatkan, ya, 1 hari diingatkan. Kemudian ketika waktu jam kuliah diingatkan. Kemudian teman-teman mahasiswa akademik juga ikut di online. Ketika dosen sudah masuk keluar gitu ya. Dulu begitu, kemudian dikurangin sedikit, hanya random gitu ya. Di awal-awal kita masif ya, semua kelas akademik bergiliran masuk memastikan dosen masuk tepat pada waktunya. Kemudian sudah kondusif, kemudian kita random beberapa dosen dan seterusnya dan seterusnya. Ini ingin memastikan bahwa layanan pembelajaran disiplinnya tetap terlayani. Nanti kami juga akan meminta data ini ketika teman-teman nanti setelah ujian UTS, UAS mengisi evaluasi terhadap dosen. Kita nanti lihat datanya dan perkembangannya ya. Jadi pertama itu, jadi seperti Google Meet. Saya kira saya selama mengajar tidak ada hambatan ya dengan Google Meet ini. Alhamdulillah saya ketika mengajar tidak ada hambatan dan termasuk yang menikmati bagaimana cara membuka Google Meet, bagaimana cara mereka membuka rekaman. Saya termasuk dosen yang belum pernah mengalami hambatan sinyal, belum pernah mengalami karena saya selalu mempersiapkan diri sebelum mengajar. Ada 1 kali sih, tapi bukan dalam acara kemahasiswaan, acara Mandai Forum, sedikit ada gangguan sinyal kurang begitu baik. Rata-rata Google Meet lancar dibuka. Nah, hanya saja sekarang memang untuk 5T membukanya perlu ada cara khusus ya. Cara khusus untuk membuka Al-Quran di web. Jadi ada cara khusus yang sekarang sedang diatak-atik agar tidak harus menggunakan cara khusus. Itu bukan error ya, tapi caranya memang harus tersendiri. Dan kami selalu mengupdate kepada teman-teman dosen bagaimana cara membuka Al-Quran, website Al-Quran Tazkiyah. Ini juga satu lompatan ya menurut saya. Bagaimana dalam waktu yang sangat pendek ini kita punya website Al-Quran, ada tafsirnya, kemudian ada tahsin dan seterusnya. Nah, untuk semester pendek kita tetap mengedepankan aspek-aspek kenyamanan dalam semua sisi ya. Bagaimana kesehatan juga harus kita perhatikan, tapi bagaimana proses edukasi yang menjadi substansi kehidupan itu harus tetap kita ikhtiarkan untuk optimal. Saya kira tawaran yang cukup baik ya. Bagaimana SP ini untuk teman-teman di Jabodetabek itu bisa offline, semangat offline-nya harus kita tingkatkan dan tetap menggunakan protokol kesehatan, dan yang di luar Jabodetabek mungkin bisa untuk kemudian online. Nanti kita finalkan sekali lagi dengan Bu Rektor. Pilihan ini kelihatannya memang cukup baik ya, dan bisa kemudian menenteramkan semua. Ya, jadi nanti yang Jabodetabek offline, kemudian yang di luar Jabodetabek boleh dengan online dengan tetap mengedepankan protokol dan kemudian izin orang tua.
kemudian ketentuan-ketentuan yang lainnya. Nah, hanya saja ternyata dengan kuliah seperti ini biayanya cukup mahal juga ya. Bagaimana kita punya peralatan di kelas untuk bisa optimal melayani yang offline dan online. Sebagaimana wisuda, ini kan Pak, wisuda ini kan online, kan harusnya murah. Nah, ketika saya pikir-pikir ya, ternyata dengan online ini semuanya banyak komponen-komponen yang harus kemudian dilengkapin ya, dan itu kalau mau bagus memang alat-alatnya juga cukup lumayan ya harganya. Kemudian tidak memberatkan mahasiswa dengan memberikan banyak tugas. Nah, saya kira ini masalah tugas ini sudah disampaikan kepada dosen dan mahasiswa, dan saya kira dosen masih dalam batas-batas wajar ya. Harapan saya sih sebenarnya justru dengan online ini harus banyak tugas, bukan harus banyak tugas ya, tugasnya harus dicukupkan gitu. Kan kuliahnya juga cuma tidak normal sebagaimana 3 SKS ya, karena kita kan juga memahami berapa kuota yang harus teman-teman keluarkan. Makanya dosen diperbolehkan untuk mengisi kuliah itu 50 menit atau 60 menit sudah cukup tatap mukanya. Kemudian sisanya bagaimana dielaborasi dengan tugas, diskusi dan seterusnya yang tidak menggunakan kuota. Ya. Dan memang untuk tugas ini mau online mau offline kan sama saja ya. Tugasnya ada gitu maksud saya. Jadi saran saya dinikmatin sajalah ya. Ini mohon maaf yang ini. Dinikmatin saja, dan saya berbaik sangka kepada teman-teman dosen. Tidak adalah dosen yang kemudian membebani berlebihan tentang tugas ini ya, berlebihan tentang tugas, berlebihan memberikan tugas. Kalau ada nanti silakan konfirmasi ya. Ini kan masalahnya tugas seperti apa yang kemudian disimpulkan menjadi berat. Nah, ini perlu ada informasi tambahan. Sebaiknya soal UTS dan UAS dibuatkan oleh dosen yang bersangkutan. Semua soal itu dibuat oleh dosen, tidak ada yang dibuat oleh tidak dosen. Semua soal itu dibuat oleh dosen, ya, bukan oleh dosen lain. Semuanya dosen kan saling memberikan saling memberikan informasi di satu rumpun, ya. Jadi kalau dosen itu ada 3 orang, semuanya membelajarkan dan kemudian saling meng-cross check, saling mengisi dan nanti divalidasi. Jadi yang membuat soal semuanya dosen. Dan jelas indikator-indikator apa yang harus dibuat dan harus dimunculkan, diterbitkan soal itu dari mana datangnya, itu jelas dari RPS, dari indikator-indikator, materi-materi, dan seterusnya. Ini bagus justru ya. Karena dosen yang satu dengan yang lain kan saling berkomunikasi. Ya, dosen yang satu rumpun ya, dosen yang satu rumpun yang kemudian juga dikoordinatori oleh koordinator mata kuliah. Jadi tidak ada masalah, justru ini bagus menurut saya. Cuma mungkin perjalanannya, kemudian optimalisasinya harus kita tingkatkan agar komunikasinya semakin kuat. Nah, teorinya teman-teman sekalian, soal beda itu nggak ada jadi masalah. Teorinya ya, kita sekarang soalnya sama ya, diupayakan sama. Tapi kalau soalnya berbeda itu tidak ada persoalan ya. Saya ingin selalu mengatakan, soal beda itu tidak ada persoalan. Yang penting soalnya itu valid dan mengukur kompetensi. Mau dikasih soal apa saja kalau sudah bisa mana ada bisa. Ya. Kalau kita sudah sampai kepada kompetensi, mau dikasih soal dari sudut mana saja itu bisa. Sudut kiri, sudut kanan, sudut depan, sudut belakang, atas bawah, kalau sudah bisa ya bisa. Gitu. Yang penting soalnya memang mengukur kemampuan itu. Nah, soal beda itu kan redaksinya, tapi untuk mengukur kemampuannya ya ada ilmunya. Ya, beda dan sama itu bukan masalah menurut saya. Secara teori ya, beda dan sama itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu ini valid apa tidak soal ini. Ya, sesuai dengan RPS apa tidak. Nah, itu persoalannya. Ya, cuma sekarang kita membuat semua dosen membuat soal, kemudian nanti kita pilih dan soalnya dibuat sama. Kalau ada perbedaan 1, 2, mohon disampaikan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Orang kalau sudah bisa nyetir motor, nyetir mobil, mau ditanya apa aja dia bisa, ya. Mau ditanya apa aja dia bisa. Yang penting pertanyaan jangan nanya nyetir mobil. Orang dia nyetir motor, ditanya nyetir mobil, nah itu berbeda mungkin pertanyaannya. Tapi kalau misalnya pertanyaan tentang seputar nyetir motor, ditanya apa saja dia akan bisa. Ya, asal jangan menanyakan bagaimana mengendarai mobil gitu. Itu beda indikator dan beda materi. Tidak mempersulit mahasiswa ketika sedang memperjuangkan memperbaiki absen.
ya janganlah mempersulit ya. Saya kira ke teman-teman dosen tidak ada yang mempersulit. Mungkin ada prioritas waktu ketika mahasiswa itu WA, dosennya sedang mengajar, jadi sedikit terhambat jawabannya. Atau kemudian ketika teman-teman WA, dosennya sedang ada pekerjaan lain. Dan ini harus sama-sama kita optimalkan bersama ya. Jangan sampai juga teman-teman punya masalah dengan absen. Makanya semangat disiplinnya harus ditingkatkan. Semangat disiplinnya harus ditingkatkan agar tidak banyak masalah yang error dengan absen. Ya, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman dosen teliti dengan absen ya, agar mahasiswa nyaman dan kemudian ketika menghadapi ujian tidak ada masalah lagi yang kemudian menjadi miskomunikasi. Harus ada sosialisasi dari pelayanan perpustakaan. Ya, ini terima kasih. Sekarang perpustakaan sudah cukup baik ya. Terjadi peningkatan baik dalam sisi pelayanan maupun program. Ya, jadi kalau teman-teman hari Jumat ada literasi itu bagus sekali. Bagaimana perpustakaan memberikan program yang aktif, tidak hanya buku yang dilayani, pelayanan buku, tapi pelayanan yang lain. Sekarang Turnitin kita ada ya. Silakan Turnitin dan kepada dosen-dosen menggunakan Turnitin. Kemudian ada Emerald untuk nilai jurnal juga silakan dioptimalkan ya. E-book juga ada. Jadi bisa diakses dari rumah ya. Bagaimana cara mencari jurnal, bagaimana cara mengecek plagiarisme, semuanya sudah dipersiapkan ya. Turnitin itu mahal sekali ya, berapa ratus juta itu sebulan, setahun. Dan kita sudah langganan, ini harus dioptimalkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian mempertanyakan pertumbuhan jurusan HES. Nah ya, mohon doanya. Ya, jadi tidak hanya jurusan HES, jurusan-jurusan yang lain juga sama. Bagaimana meningkatkan jumlah mahasiswa dan kita harus berdakwah bersama-sama, menginformasikan tentang prodi hukum ekonomi syariah ini kepada masyarakat bahwa hari ini pasar kemudian keilmuan itu membutuhkan informasi tentang HES. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman sekalian ya. Kita itu membuka prodi bukan hanya untuk kepentingan pasar dan kepentingan industri, tapi bagaimana membuka prodi itu dalam rangka untuk mempertahankan ilmu ya, mempertahankan ilmu yang sudah dirancang oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh para ulama, kemudian ilmuwan-ilmuwan Muslim terdahulu itu harus dirawat dengan sebaik-baiknya, dikembangkan sesuai dengan konteks pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, perkembangan dunia, perkembangan peradaban, itu harus terus dirawat sehingga prodi ini adalah amanah keilmuan ya, yang harus kemudian disampaikan kepada masyarakat, gitu ya, disampaikan kepada masyarakat. Dan ini lagi-lagi kami terus bekerja keras, bekerja sama dengan bagian WR3, bagaimana ilmu ini bisa sampai kepada masyarakat ya, hukum ekonomi, kemudian juga tadris, akuntansi dan seterusnya. Ini saya kira teman-teman sekalian ya, yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika normatif, kemudian tidak sampai ke hal yang teknis, tapi rasa-rasanya alhamdulillah rutinitas kemudian operasional kegiatan-kegiatan akademik berjalan dengan baik ya, sebagaimana juga hasil survei teman-teman. Dan budaya ini, kritik ini harus kita pertahankan. Karena kata orang-orang yang sudah sukses, kritik itu, nasihat itu adalah sesuatu yang mahal. Karena kita tidak bisa melihat kekurangan sendiri, yang paling bisa melihat kekurangan kita adalah orang lain. Terima kasih Rafif dan teman-teman sekalian. Nanti kita bisa sesi dengan pertanyaan, dan inilah respon dari kami sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Andang yang telah menyampaikan tanggapannya. Boleh nanti teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut setelah ini, setelah penyampaian dari warek-warek terkait tuntunan teman-teman, nanti akan kita adakan sesi tanya jawab. Boleh nanti langsung di kolom chat dengan format mungkin nama, kemudian jurusan dan pertanyaannya, serta ditujukan ke siapa pertanyaan tersebut. Baiklah, berikutnya kita dengarkan penjelasan dari Wakil Rektor 2 dari Ibu Sugiyarti Laila yang membawahi bidang keuangan, SDM, umum, dan IT. Pada Bu Sugiyarti boleh diberikan tanggapan terkait tuntunan dari teman-teman mahasiswa. Terima kasih
Ananda Rafif, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Warik 1, Bapak Dr. Andrea Yahya, kemudian Bapak Farid Kurnia Rahman, Mas Rizky, dan adik-adik BEM ya, sama semua mahasiswa yang sama-sama kita banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohon diperhatikan, Bu Ila akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan masukan atau input dari rangkuman dari adik-adik yang sudah dirangkum dari mahasiswa. Nah, pada prinsipnya yang pertama adalah terkait dengan ini bukan hal baru ya, mungkin ada dari beberapa adik-adik sudah beberapa kali mendengarkan, khususnya yang dari Kementerian Dalam Negeri yang sering komunikasi secara langsung, secara pribadi dengan Bu Ella maupun dengan tim keuangan sudah ketemu beberapa kali. Yang pertama terkait dengan mekanisme anggaran. Di Institut Agama Islam Tazkiyah ini, kita pelan-pelan menuju sistem yang dituntut oleh Kementerian Agama terkait dengan kemandirian fakultas. Nah, tapi itu butuh proses ya. Jadi sejauh ini sistem keuangan nanti mungkin juga akan disampaikan oleh Pak Andang itu masih menggunakan sistem sentralisasi. Jadi modelnya adalah uang semua masuk, itu uangnya masuk langsung ke rekening Yayasan Tazkiyah Cendekia. Kemudian kebutuhan dari Institut Agama Islam Tazkiyah itu selama 1 tahun ke depan, selama 1 tahun anggaran, yang dimulai dari 1 September sampai dengan 31 Agustus, itu diajukan kepada Yayasan Tazkiyah Cendekia. Kemudian nanti setelah di-approve oleh Yayasan Tazkiyah Cendekia, kemudian pencairannya itu by pekanan. Biasanya setiap hari Senin. Jadi selama 1 tahun anggaran itu, seluruh bagian yang ada di Institut Agama Islam Tazkiyah itu sudah membuat namanya program kerja yang disesuaikan dengan pertama, capaian akreditasi. Itu yang selalu didengung-dengungkan oleh core di bidang akademik ya. Jadi semua program-program itu harus selalu menuju kepada penjaminan mutu dalam rangka untuk akreditasi. Kemudian yang kedua, acuannya untuk membuat 1 tahun anggaran itu dengan prioritas. Misalnya dari Yayasan Tazkiyah Cendekia punya prioritas untuk tahun kemarin misalnya itu untuk pembangunan developing e-learning misalnya. Jadi fokusnya di investasi information technology. Nanti kebijakan tahun depan misalnya nanti dari Yayasan Tazkiyah Cendekia akan ada kebijakan untuk misalnya penguatan SDM. Jadi sekolah para dosen misalnya begitu. Jadi acuannya itu. Jadi sekali lagi boleh ulangi, semua uang masuk itu ke rekening Yayasan Tazkiyah Cendekia. Kemudian nanti dari Institut Agama Islam Tazkiyah dalam bentuk rencana anggaran dan program kerja tahunan RKAT itu di ACC atau disetujui yang diajukan oleh IAI ditandatangani oleh rektor itu disetujui oleh yayasan. Pencairannya sesuai dengan anggaran tadi, sesuai dengan anggaran RKAT yang setiap tahun tadi, pencairannya setiap pekan. Nah, alhamdulillah mungkin di adik-adik tidak terlalu merasakan proses pengajuan anggaran sampai dengan pencairan itu sejak Desember 2019 kita sudah memberanikan diri untuk menggunakan
electronic budgeting. Biasanya Bu Ella akan melihat anggaran dari Mas Arief yang kasih kemahasiswaan itu. Kemudian nanti setelah Mas Arief itu dapat dari adik-adik semua untuk anggaran kemahasiswaan ya, untuk program-program kemahasiswaan, biasanya tentu saja diajukan, di-approve terlebih dahulu oleh Mas Arief, kemudian dari Mas Arief ke Ustadz Rizky, dari Ustadz Rizky nanti baru ke Bu Ella gitu ya. Nah itu proses approval-nya, mekanisme pengajuan anggaran itu daily teman-teman sekalian, meskipun pencairannya biasanya 1 pekan sekali hari Senin, kecuali kalau yang darurat ya berarti memungkinkan untuk tidak hanya di hari Senin, tetapi prosesnya relatif sangat cepat. Jadi insya Allah sih tidak, kalau dulu ISO itu 7 hari atau 14 hari, kalau sekarang enggak ya. Apalagi sekarang kan menggunakan model transfer, bukan menggunakan model bukan menggunakan pencairan cek segala macam ya. Jadi kita nggak mengenal hari Sabtu Ahad kan. Itu memang Bu Ella amati dari kemahasiswaan itu sudah cukup rapih dari sisi pengajuannya. Artinya pengajuan anggaran untuk kegiatan kemahasiswaan yang sampai ke Bu Ella itu, yang sampai ke Warek 2 itu sudah di-screen dulu dengan 2 level di bawahnya. Levelnya Mas Rizky, Kak Rizky, dan levelnya Mas Arief mungkin ya. Jadi itu yang mekanismenya silakan andaikan pengen dipercepat ya kita lihat aja yang lambatnya di mana gitu. Kalau di kami itu sudah langsung ketika mengajukan lihat approve. Kecuali ada yang memang beberapa hal Bu Ella pertanyakan misalnya, itu juga langsung Bu Ella komunikasi dengan Ustadz Rizky atau komunikasi dengan Mas Arief. Ini kegiatannya apa, ini untuk apa, kapan misalnya. Insya Allah tidak ada masalah. Itu terkait dengan sistem penganggaran. Kemudian yang kedua, yang mungkin ini juga sudah pernah Bu Ella beberapa kali sampaikan, itu terkait dengan alokasi pengeluaran. Ya, alokasi pengeluaran. Kalau Anda sekalian ingin tadi mengetahui transparansi dan seterusnya, Bu Ella pernah sampaikan, kita setiap tahun laporan keuangan kita itu diaudit oleh kantor akuntan publik. Jadi nanti bisa menghubungi, di sini ada Ustadz Kak Ahina Grandis, beliau nanti bisa kontak-kontak dengan beliau, karena tadi entitas pelaporan keuangannya bukan di Institut Agama Islam Tazkiyah, tetapi entitas pelaporannya di yayasan. Jadi yang diaudit adalah Yayasan Tazkiyah Cendekia sebagai entitas pelaporan keuangannya. Setiap tahun itu diaudit oleh kantor akuntan publik, kantor akuntan independen. Di situ berapa pemasukan, berapa pengeluarannya, kemudian asetnya ada berapa, laporan aktivitas ya, aktivitas dan laporan posisi keuangan. Nah, kalau secara umum gamblangnya, boleh juga pernah sampaikan ini secara garis besar ya. Uang masuk itu sekitar 49-50% itu untuk kebutuhan SDM. Untuk apa SDM? Untuk menggaji dosen, untuk menggaji tenaga non kependidikan, tenaga non dosen, maksudnya tenaga pendidikan itu ya. Kemudian untuk pembina, untuk muhafiz, muhafizah. Tahun ini Masya Allah kita punya muhafiz, muhafizah itu lebih dari 40 orang. Jadi karena dengan program Hafizpreneur itu 1 orang muhafiz atau muhafizah itu kan megang 10 mahasiswa ya. Jadi itu alokasi yang pertama itu 49-50% itu untuk pembiayaan SDM. Kalau teman-teman lihat perhatikan di hampir semua institusi pendidikan tinggi atau mungkin ke bawahnya SIT ya, sekolah Islam terpadu, atau mungkin level SMU, level SMP, itu mayoritas akan sama. Fixed cost-nya itu lebih banyak diperuntukkan untuk SDM. Sehingga kecuali misalnya, sehingga tidak terlalu fleksibel.
kecuali memang misalnya ada pemotongan gaji, ada pemotongan pemotongan honor-honor misalnya gitu. Nah itu tidak menjadi pilihan tazkiyah. Alhamdulillah dengan izin Allah memberikan kecukupan. Tidak ada satu pegawai pun yang kita berhentikan mulai dari level PKWT ya, perjanjian kerja paruh waktu, sampai yang semuanya selama pandemi jalan 2 tahun. Tidak ada pengurangan gaji kepada mereka, kecuali memang beberapa perintilan kami stop, misalnya tidak ada lembur, ya mereka harus lebih bekerja keras. Mengajarnya dosen itu lebih banyak tanpa ada tambahan gaji misalnya. Itu upaya-upaya efisiensi yang kami lakukan agar bisa lebih Allah cukupkan ya dengan kondisi yang ada. Kemudian komponen yang kedua dari SDM tadi adalah umum. Umum itu sarana dan prasarana, perbaikan gedung, ya, pembangunan fasilitas di Cilember misalnya. Jadi seputar sarana dan prasarana, ya. Ini sekitar 15%. Kemudian yang ketiga yang cukup besar juga adalah di yayasan. Yayasan itu terkait dengan operasional untuk pajak misalnya ya, membayar izin operasional untuk perpajakan karena entitasnya adalah yayasan tadi seperti tadi yang Mbak sampaikan. Kemudian juga cukup besar juga itu adalah uang saku mahasiswa beasiswa misalnya. Kita punya prosentase kita itu 36% beasiswa tahun 2020. 64% kira-kira mahasiswa mandiri. Di luar beasiswa tazkiyah, cendikia itu ada sekitar 10-12% ya. Jadi yang murni berbiaya itu sekitar 50%-an. Nah, ini untuk uang saku mahasiswa, untuk fundraising, untuk kegiatan amal itu sekitar 17%. Kemudian yang agak komponen besar berikutnya adalah asrama. Asrama kita, Allah Akbar, ini bentar. Asrama itu sekarang kita punya asrama Cilember dan asrama matrikulasi. Ya, kebutuhan asrama cukup banyak, khususnya adalah untuk uang makan, ya, uang makan. Kemudian sewa gedung asrama, karena yang di Cilember sama yang di matrikulasi itu kan masih statusnya masih sewa ya, pajaknya dan seterusnya. Nah, selain itu sisanya sekitar 14%-an itu terdisperse di semua bagian, termasuk program studi, riset LPPM, kemudian kemahasiswaan, humas, dan lain-lain. Jadi tadi uang masuk, kemudian uang keluar, selesai. Makanya menjadi sangat penting sekali bagi kita semua punya komitmen yang sama untuk menyusun anggaran di awal tahun untuk 1 tahun ke depan. Ya bolehlah istilahnya itu agak ada biaya tak terduga begitu ya, tapi tidak boleh banyak-banyak. Kalau dalam standar keuangan, dalam standar akuntansi dan keuangan itu rata-rata antara 2,5% sampai 3% untuk biaya tak terduga. Kecuali seperti tahun kemarin itu kita tiba-tiba pandemi di bulan Maret ya, itu kan di tengah tahun anggaran ya. Jadi kita mengalihkan beberapa biaya yang harusnya sudah untuk pos tertentu, kemudian kita alihkan untuk percepatan e-learning. Itu kira-kira teman-teman mahasiswa sekalian yang bisa Bu Ella sampaikan. Oh iya, kalau terkait dengan potongan-potongan masih sesuai dengan memo dari Warek 1. Jadi kami masih menggunakan skema 2, kalau online berapa, kalau offline berapa. Tinggal kita mengikuti apakah di Warek 1 apakah keputusan online ataukah offline. Seperti mulai dari asrama, UKT, kemudian biaya tugas akhir, wisuda online, boarding online,
itu nanti kita menyesuaikan, insya Allah. Demikian teman-teman sekalian, saya cukupkan dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sugiyarti Laila yang telah memberikan tanggapan terkait seputar Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 2, yaitu bidang-bidang yang dibawahi seputar keuangan, bidang-bidang SDM, bidang-bidang umum, dan bidang-bidang IT. Boleh selanjutnya kita dengarkan tanggapan dari Wakil Rektor 3, Bapak Farid Kurnia Rahman, terhadap tuntutan mahasiswa yang sudah disampaikan di survei. Boleh Pak Farid, boleh teman-teman konsultan hostnya boleh dibawahkan lagi biar Pak Farid melihat apa yang sudah kita sampaikan tadi. Boleh Pak, boleh saya bacakan sekali lagi ya Pak. Yang pertama, saya udah yang itu ya, yang ya, kemahasiswaan dan humas. Yang kemahasiswaan dan humas ya Pak, benar Pak. Silakan Pak. Silakan. Ini saya sambil baca yang jadi tampilan ya. Yang saya komen yang kritik dan saran aja kan ya? Iya Pak. Hasilnya. Iya. Tanggapan dari ini. Oke. Hasil dari untuk yang survei ini yang bicara tentang fasilitas kemahasiswaan, berarti ada kira-kira mungkin berapa nih? 40-an% ya, 45%-an yang sekitar 40-an% yang masih tetap menilai CB ini kan cukup baik tapi belum memuaskan gitu kan ya. Oke, jadi rata-rata kan berarti kan 40-an% ya. Mulai dari fasilitas, kemudian dukungan pihak mahasiswa dan kampus mengapresiasi. Oke, tentu ini menjadi, kita akan coba perbaiki lagi yang ketiga hal ini. Tapi mungkin yang berhubungan dengan kalau yang ada poin 2 dan poin 3 mungkin kami bisa dengan segera cepat gitu ya, respon yang lebih baik lagi, memberikan perbaikan. Cuma mungkin yang untuk fasilitas ini tentu yang teman-teman ketahui perlu waktu gitu, dan perlu banyak diskusi juga untuk penyediaan fasilitas kegiatan kemahasiswaan, kemudian mungkin juga dengan tempat yang masih terbatas gitu ya, bukan masih tempat yang terbatas gitu. Tapi bentar saya mati dulu. Pada dasarnya kalau yang fasilitas memang saya tahu bahwa baik Pak Arief maupun Pak Rizky sudah berusaha sangat keras untuk penyediaan fasilitas kegiatan kemahasiswaan yang mungkin teman-teman tetap sabar saja mendorong kami semua untuk menyediakan fasilitas kegiatan kemahasiswaan yang lebih baik lagi gitu. Karena memang ya sama fasilitasnya ya seperti itu gitu. Dan juga kita lagi, saya nggak tahu, mohon maaf karena saya terlambat masuk ya, saya tidak tahu apakah tadi baik Pak Anang maupun Bella sudah mengutarakan ada pembangunan gedung baru di sebelah, akan ada ya pembangunan gedung baru, sehingga berarti kan area terbatas untuk penyediaan fasilitas teman-teman mahasiswa. Belum Pak, yayasan nanti yang menyampaikan, iya. Oh sorry Pak, sorry Bu. Jadi maksudnya kan tentu karena keterbatasan itu, maka kita akan lihat satu, baik prioritas penggunaan maupun kebijakan budgeting kami tentunya ya dalam pengadaan fasilitas itu. Yang masih jadi PR, salah satu yang jadi PR tentu yang sedang diusahakan saat ini Parisi boulder ya, apa yang jadi itu panjat tebing, panjat dinding ya, itu yang masih wall climbing. Wall climbing yang masih jadi PR kami satu itu. Jadi mungkin itu yang untuk 3 poin kemahasiswaan ya. Nanti mungkin setelah saya mungkin Pak Rizky mungkin bisa share juga. Nah tapi untuk yang kritik, saya terus terang belum memahami maksudnya untuk lebih mengayomi dan memperhatikan mahasiswa gitu. Tentu kebijakan Tazkiyah dari dulu itu adalah memperhatikan respon mahasiswa dengan cepat gitu. Cuma memang ketika ada
solusi yang harus dibangun itu perlu waktu memang gitu. Tapi untuk memberikan perhatian, respon sebenarnya kebijakan Taskia dari dulu itu memang cepat gitu sebenarnya. Mungkin ada hambatan, nanti mungkin teman-teman dari BEM mungkin bisa memberikan penjelasan yang lebih lanjut tentang apa yang maksud dengan lebih mengayomi dan memperhatikan ini gitu. Kemudian UKM kurang diperhatikan, kalau saya nangkapnya UKM kurang diperhatikan, justru saya berkali-kali mungkin Pak Rizky udah bosan dengar omelan saya sebenarnya. Saya selalu minta Pak Rizky, ayo dan Pak Arif juga minta baik Pak Rizky maupun Pak Arif, kayak gini mana UKM biar lebih aktif lagi gitu. Jadi berkali-kali memang mungkin untung 2 orang baik Pak Rizky maupun Pak Arif masih sabar ngadepin ocehan saya gitu. Karena berkali-kali saya minta itu gitu. Jadi kalau misalkan UKM perhatikan mungkin mohon maaf saya pasti akan lebih memperhatikan lagi. Coba saya bagaimana memperhatikannya gitu. Pengen ada kegiatan gitu. Saya tetap pengen kegiatan gitu. Pengen support apapun yang teman-teman ataupun UKM jadi program UKM lah gitu. Jadi mungkin seperti itu untuk yang bidang kemahasiswaan, atau mungkin ada tanggapan ataupun ada penjelasan mungkin dari BEM gitu, maksudnya seperti apa gitu maksudnya. Sehingga bisa menjadi catatan kami nih dari AKM ini gitu. Atau Pak Rizky mau menambahkan sebelum saya pindah ke Humas mungkin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Farid yang selalu mengingatkan saya. Ini Pak Farid memang sangat menjiwai sekali ya di kemahasiswaan karena beliau alumni dan saya juga sering banget dirimain beliau, termasuk beberapa ide, masukan terkait perkembangan potensi teman-teman yang masih belum bisa kita matangkan. Tapi poin utamanya teman-teman, kita concern banget dengan teman-teman. Hanya saja memang jalur komunikasi pandemi ini agak sulit ya. Kita pengen setiap hari ketemu sama teman-teman. Tapi karena kondisi online paling ya kita cuma bisa nge-share informasi melalui grup-grup. Kita bahkan juga nggak jarang kita nge-share informasi terkait dengan agenda kemahasiswaan, termasuk kemarin kita Ramadan buat program berbagi 1000 kebaikan, kita bagi door prize, meskipun ya sekedar share-share di grup, kemudian ya nggak semuanya, tapi setidaknya itu upaya kami untuk bisa menjangkau teman-teman, termasuk dengan Kemendagri juga kami sampaikan, ayo kalau mahasiswa ada kendala kita bisa komunikasi. Bahkan tidak jarang kita juga sering nge-share info, kemudian di situ ada kontak kita. Jadi teman-teman bisa nanya langsung. Yang jelas memang ini harus 2 arah, nggak bisa 1 arah. Memang saya dapat kabar ada beberapa mahasiswa kita yang saya tanya ketika nggak ada kabar itu ada yang bahasanya depresi, terus down. Ya kita juga coba kasih solusi gitu kan. Kita sampaikan motivasi dan lain sebagainya. Hanya saja karena memang pandemi, jadi kurang optimal. Poinnya, kami sangat welcome sekali teman-teman dan kami minta bantuan teman-teman. Kalau memang ada sinyal-sinyal yang perlu kami tahu, teman-teman sampaikan. Kita coba komunikasikan, kalau perlu kita Zoom personal, kalau mau konseling, hayu, meskipun kami bukan psikolog, tapi setidaknya kami siap mendengar. Jadi insya Allah saya juga sengaja kan mengalihkan tugas humas ke Bu Vina, karena memang saya ingin lebih concern di kemahasiswaan. Tapi memang sekali lagi harus 2 arah, nggak bisa 1 arah. Kalau kita siap, tapi teman-teman mungkin karena tersebar di banyak grup dan nggak fokus, jadinya terlewat. Terus kaitannya dengan UKM kurang diperhatikan, mungkin ini kali ya, terkait dengan program UKM yang sekarang banyak diajukan itu kan satu ya, inventarisasi. Mungkin ketika kamu mengajukan nggak langsung di ACC, bukan apa-apa teman-teman. Sebenarnya kita pengen teman-teman itu ya ada ini ya, ada ide gitu kan. Dari inventarisasi kita juga kasih masukan juga, entah itu webinar atau mungkin sesi diskusi dengan atlet atau apa. Tapi kembali ke teman-teman, semua itu ke kesiapan teman-teman. Sudah kita sampaikan sebagai bentuk perhatian kami. Paling ada beberapa saja yang intens sekali ya, seperti yang dilakukan teman-teman Hayhata, yang UKM ya.
terus yang impus, kemudian restar ada beberapa. Kalau kaitannya dengan olahraga memang kami maklumi, hanya saja sebenarnya masih ada celah-celah untuk teman-teman bisa aktif. Yang jelas kami welcome sekali, dan kaitannya kalau memang ada inventaris yang sempat diajukan, sebagian sudah kami realisasikan, sebagian karena memang 1 tahun programnya hanya inventaris, jadi ya kita prioritaskan dulu untuk teman-teman yang program banyak waiting list-nya. Tapi tetap itu menjadi prioritas kami untuk kita realisasikan. Iya, jadi itu kurang lebih ya Pak Farid tambahan dari Rizky, dan mohon maaf kalau memang apa yang Rizky dan Kang Arif lakukan masih belum optimal menurut teman-teman mahasiswa, tapi kami welcome sekali. Jangan hanya nunggu AKM, japri ke kami, yuk kita cari solusi bersama untuk menyelesaikannya. Terima kasih gitu Pak Farid. Baik, Pak Rizky, terima kasih. Memang Bu Rektor, Bu Ani pernah manggil saya secara khusus sebenarnya mengenai kegiatan UKM. Waktu itu salah satu diskusi itu adalah Bu Rektor meminta apakah teman-teman UKM misalkan bisa menyelenggarakan kegiatan masing-masing di daerahnya masing-masing. Misalkan ada satu kota yang mungkin teman-teman UKM-nya banyak, silakan lakukan. Cuma memang waktu itu saya agak bingung gimana teknisnya, karena kan pasti teman-teman UKM ini kan tersebar kemana-mana nih, gitu. Sedangkan kalau terpusat dengan satu daerah, ntar bagaimana dengan kebijakan prokes dan sebagainya, gitu. Jadi memang itu yang akhirnya kalau saya minta ke Pak Risi waktu itu, UKM kalau bisa ada kegiatan yang tapi yang tetap memperhatikan prokes dan sebagainya, gitu. Intinya dalam masa pandemi ini, selama kita belum pernah itu kan, selama kita masih belum bebas bergerak, ya saya berharap tentu teman-teman tetap berkreasi, aktif, menjadi aktivis yang baik, yang tetap bergerak lah sebagaimana layaknya harusnya mahasiswa, gitu. Nah, kami tentu pasti akan support selama tidak membahayakan diri teman-teman semua, gitu, dalam konteks pandemi ya, gitu, seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman BEM. Ada lagi mungkin yang berhubungan dengan kemahasiswaan? Kalau tidak ada mungkin ini ya? Pak, saran yang terakhir itu Pak, apa? Informasi di Instagram atau mungkin Oh, yang humas ya, sorry, yang humas. Nah, saya mau pindah, kalau misalkan dari kemahasiswaan sudah oke, saya mau pindah ke humas, tetap juga sama ya. Humas berarti ada sekitar 40% yang tetap merasa kurang baik, karena bukan kurang baik, kurang memuaskan lah ya, karena cukup baik ya, 28 dan 26 tentang informasi kegiatan kampus. Kalau nomor 1 dan nomor 1, saya secara pribadi meminta maaf. Mungkin memang kami perlu lebih banyak lagi berkomunikasi secara intens dengan teman-teman UKM, teman-teman Himjur, BEM, dan yang lainnya, gitu ya, yang kegiatan kemahasiswaan, sehingga kita bisa bisa terus memblow up atau menyebarkan informasi kegiatan kampus. Kalau yang nomor 1 memang menjadi PR saya sampai hari ini. Mudah-mudahan nanti dalam 2 bulan ke depan, dan alhamdulillah kami sudah meng-appoint 1 admin khusus yang tugasnya menyebarkan informasi kampus sebenarnya, gitu. Kemarin itu masih ada di rangkap-rangkap, kalau sekarang ada admin khususnya, jadi mudah-mudahan membaik, menjadi lebih baik lagi lah, gitu ya, menjadi memuaskan buat teman-teman, gitu. Nah, tersebar informasi baru dan informasi beasiswa juga masih kurang optimal ya, itu juga mungkin memang harus diperbaiki. Terima kasih teman-teman atas surveinya. Kemudian kalian kritik dan saran. Nah, perlunya update info beasiswa dari lembaga lain. Biasanya kalau beasiswa yang berhubungan dengan teman-teman yang sebagai mahasiswa ongoing gitu, pasti biasanya disebarkan oleh Pak Rizky. Kalau itu memang layaknya buat mahasiswa ongoing. Tapi kadang kita memang terlambat untuk dapat informasi apakah ini buat mahasiswa yang baru atau buat mahasiswa yang boleh ongoing. Sebagai contoh, misalkan untuk teman-teman mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Bogor, kami baru dapat clear informasi kemarin rapat Pemkab Bogor mengundang sekitar 49 kampus termasuk Taskia yang dianggap layak menjadi mitra mereka. Itu ternyata boleh masuk ongoing sampai mungkin usia 26 tahun atau 27 tahun ya, gitu. Jadi teman-teman asal Kabupaten Bogor itu bisa mengajukan beasiswa Pancakarsa. Nah, itu pasti akan diinformasikan oleh Persitma. Kemarin baru clear
saya juga kemarin baru bertemu dengan Pak Rizky, discuss bahwa ini bolehlah untuk mahasiswa yang ongoing gitu. Awal mulanya informasi yang kita dapat itu buat mahasiswa yang baru, calon mahasiswa yang baru, tapi sekarang yang ongoing gitu. Nah, kemudian juga untuk beasiswa lembaga yang lain, setahu saya kebijakan dari kampus, kalau teman-teman misalkan pengen mengajukan ke lembaga-lembaga yang lain yang tidak dia menginformasikan ada beasiswa, misalkan mohon maaf dari lembaga-lembaga sosial Jakarta dan sebagainya, itu pasti kampus akan support dan memberikan surat rekomendasi dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan ada informasi pasti disebarkan via kemahasiswaan. Seandainya belum ada informasi, nah itu berarti memang kami belum dapat informasi dari lembaga yang lain gitu. Nah ini juga UKM, mudah-mudahan yang poin nomor 2 kritik yang dan saran ini, mudah-mudahan yang nomor 2 ini terkait kegiatan organisasi kampus, mudah-mudahan nanti kita jadi lebih lagi, nanti mungkin teman-teman bisa mengirimkan nanti ya. Nanti kami akan tentu bagian humas nanti harus berkoordinasi dengan BEM, DPM, dengan para UKM dan sebagainya, termasuk para himjur, bagian yang memegang divisi komunikasinya, informasinya, tentu nanti kita akan kerjasama lebih erat lagi ke depannya, mulai bulan-bulan inilah. Gitu. Mungkin seperti itu, Pak Rafiq, Mas Rafif, kalau misalkan ada yang perlu dipertanyakan lebih lagi dari bidang kemahasiswaan dan humas dan karir center ya, mungkin ada yang bisa ditambahkan gitu. Baik. Terima kasih Pak Farid atas tanggapannya dari Wakil Rektor 3 yang membawahi bidang-bidang humas, kemahasiswaan, dan karir ya. Oh ya, satu lagi sebenarnya ada lagi alumni nih di bawah Pak Rizky, alumni. Jadi kita ada 4 sebenarnya, humas, kemahasiswaan, karir center, dan alumni. Insya Allah Pak Rizky ada agenda besar bertemu dengan para alumni di setiap kota sebenarnya. Yang tujuannya itu untuk selain bertanya apa kabar, mungkin juga barangkali bisa menjadi network buat teman-teman yang masih kuliah sebenarnya gitu. Untuk agenda awal mungkin Pak Rizky sudah mencoba mulai kemarin itu bertemu roadshow dengan para alumni, terutama yang mungkin sudah senior jauh, yang sudah punya posisi atau punya bisnis dan sebagainya. Itu mungkin untuk Jabodetabek akan dilakukan terlebih dahulu. Dan mudah-mudahan nanti ini jadi network kita. Rencananya sebenarnya alumni, nanti Pak Rizky sebenarnya mau roadshow, cuma harusnya pekan ini. Cuma saya agak takut karena di daerah katanya kondisi pandemi itu bergerak naik lagi, maka perjalanan Pak Rizky itu sebenarnya tadinya meroadshow dari Jakarta, Jawa Barat, ntar Pak Rizky dan tim akan roadshow dengan para alumni, gathering, kemudian beberapa kota, kemudian Jawa Tengah sampai Jawa Timur, balik lagi gitu. Nah, cuma belum terrealisasikan gitu. Tentu Pak Rizky punya PR juga atau punya beban juga untuk membangun network kepada alumni buat teman-teman semua sih gitu. Mungkin itu aja cukup dari saya. Saya boleh izin ngasih tahu sekalian ya, share screen ya. Ini untuk kita ada website alumni. Boleh ya Bang Rafif ya? Yes, ini website alumni kita. Ini alumni kita ada yang Kiai. Ini Kak Mawi udah tahu lah. Bazari. Ini punya hotel syariah. Lokasinya 5 menit dari sini. Resort syariah. Ini analis. Ini dai. Ini yang kemarin baru lulus 2019 tapi udah punya 6 karyawan. Ini keren-keren nih. Nah ini harapan kami teman-teman semua nanti ditempel dengan alumni-alumni. Hanya BEM atau Ormawa atau mahasiswa nanti bisa keep in touch dengan kita ya. Terus di sini juga kita ada alumni bisnis ya. Ini ada yang clothing, ada yang peternakan, startup digital, terus ada yang kuliner, terus alumni kita juga ada banyak yang berkiprah. Terus kemarin ini kunjungan kita waktu kita ke MNC Sekuritas. Beliau ini Head Syariah Business and Development MNC Sekuritas. Nah, posisinya udah tinggi, udah banyak sertifikasi. Beliau berharap juga banyak nanti alumni Tazkiyah concern di Islamic Capital Market. Nah, kali ini alumni Pasca. Jadi teman-teman sebenarnya nggak kurang mentor. Cuman tinggal teman-teman siap atau enggak. Ini beliau
salah satu petinggi juga karena alumni Pasca yang ngurus tentang reksadana syariah di PNM, dan juga yang mengurus tentang investasi syariah di sana. Jadi sekilas ya, dan kita terus bangun jaringan. Jadi kita perkuat dulu jaringan, setelah kuat baru nanti kita akan linkkan. Bahkan ya semester depan kita harapannya juga ada beasiswa kakak asuh, mungkin sebagai alumni. Tapi ya teman-teman siap-siap dari sekarang. Jangan sampai nanti kita buka teman-teman nggak siap. Mulai dari kompetensi, keaktifan ibadah, sosial di masyarakat dan sebagainya. Dan website kami sebenarnya terbuka ya buat teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada program agenda mahasiswa, teman-teman bisa buat press release fotonya, kemudian nanti kita bisa tampilkan di sini. Ya, jadi ini sebenarnya bukan hanya untuk kampus ya, tapi ya aktivitas mahasiswa juga. Hanya saja sejauh ini kami belum dapat press release yang pas. Rata-rata masih standar IG, bukan standar web. Nah itu teman-teman bisa nanti mahasiswa disesuaikan 5W1H, dokumentasi fotonya 2 kurang lebih, nanti bisa masuk di sini. Ini milik kita bersama, termasuk tadi sudah di-remind ya teman-teman. Semoga nanti bisa informasi kemahasiswaan masuk juga di Tazkiyah Official. Oke, syukron. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Rizky juga tambahannya. Terima kasih kepada Pak Farid. Mungkin tambahan dari saya juga boleh ya Pak. Mungkin kemarin kepikiran juga mungkin bisa dibuat semacam ormawa, OMDA, organisasi mahasiswa daerah. Jadi teman-teman itu yang di daerah itu bisa berkumpul di satu, mungkin entah satu tempat atau di satu wadah, yang mereka ini bisa akhirnya bisa memajukan ekonomi syariah di daerah masing-masing, yang mungkin bisa juga bekerja sama dengan Tazkiyah. Entah itu mungkin membuat semacam e-safe di daerah masing-masing yang serupa, agar akhirnya bisa dakwah ekonomi kita bisa tersalurkan ke daerah insya Allah. Mungkin itu tambahan Pak. Berikutnya masuk kita ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau bertanya, boleh silahkan terlebih dahulu sampaikan di kolom chat nama, jurusan, dan angkatan. Kemudian nanti saya persilahkan untuk on mic, yang mau on mic atau yang mau punya pertanyaan langsung di kolom chat, boleh langsung di kolom chat. Atau teman-teman boleh menggunakan fasilitas raise hand yang ada di fitur Zoom. Dipersilakan kepada teman-teman yang mau bertanya. Kita buka dua sesi. Mungkin sesi pertama kita buka 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang mau bertanya silahkan. Baik, ada dari teman-teman yang mau bertanya? Boleh langsung mungkin dari fitur raise hand atau langsung bersuara juga boleh. Cek. Ya, Kak Farhan. Mau bertanya, Kak? Ya mungkin nggak tahu sudah dibahas apa belum ya, cuma mau menanyakan aja perihal. Mohon maaf sebelumnya, Kak. Boleh sampaikan nama, jurusan, dan angkatannya. Iya. Boleh. Namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen dan teman-teman semuanya. Saya Farhan dari MKIB 18. Mau menanyakan perihal kesiapan kampus gitu. Mungkin banyak kabar mau dibuka atau mau rencana gitu. Sejauh mana kesiapan kampus gitu dalam percobaan di semester pendek untuk yang offline gitu. Soalnya dari kami juga banyak dengar kata-katanya, cuman kalau bisa lebih perjelas gitu. Soalnya kami juga menunggu kabar gitu. Bukan hanya kabar bahwa kita mau masuk offline, tapi banyak juga yang kabarnya ada yang mau online aja gitu, biar tahu kepastian. Soalnya juga banyak teman-teman ini ada yang ngontrak cuma nggak bisa dipakai-pakai gitu, sehingga lambat laun barang-barang di sini tuh sama aja kayak nggak terpakai,
nggak terurus, sampai-sampai ada bahkan qadarullah ada barang yang hilang sampai gara-gara kelamaan gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kalau ada kabar terbaru nanti bisa diberitahukan lebih agak jauh gitu biar kita bisa juga menyiapkan. Mungkin tanya itu dulu. Baik, terima kasih Bang Farhan. Mungkin ke mungkin dua penanya lagi. Sebelum nanti kita sampaikan secara keseluruhan, kita mintakan kepada Bapak Ibu untuk mungkin mau tambahan dikit ya. Oh ya, silakan Bang Farhan. Sama yang tadi kan mungkin bahas tentang semester pendek, ada juga kemarin membahas sama teman-teman karena mungkin offline itu bagaimana yang yang jauh gitu. Soalnya agak susah juga izin dengan orang tua. Kalau boleh saran sih yang kemarin ada omongan itu kayak semacam drive-thru. Memang tujuannya kan untuk percobaan. Kalau boleh saran yang bentuknya mungkin orang yang di Bogor kayak wisuda kemarin lah gitu. Yang di Bogor mungkin bisa ke kampus karena memang untuk uji coba. Sedangkan kalau misalnya yang jauh mungkin ya online juga gitu. Cuman ribetnya kelasnya itu mungkin ya sistemnya kayak seminar kayak mana ya, kayak dulu kayak di kelas cuma ada kameranya atau gimana ya, lebih ke hybrid mungkin ya Bang. Ya tadi soalnya mungkin terima kasih Bang Farhan, saya potong sedikit. Tadi ada juga masukan juga, mungkin nanti akan dijelaskan kembali oleh Pak Andang atau kepada teman-teman yang lain yang mau bertanya boleh diperhatikan penanya-penanya yang berikutnya ya, supaya nanti tidak ada pertanyaan-pertanyaan berganda, tidak pertanyaan-pertanyaan berulang. Boleh, terima kasih Bang Farhan atas pertanyaannya. Silakan teman-teman lain, dua penanya lagi sebelum kita minta para pimpinan kampus untuk menjawab. MC, saya ingin bertanya. Ya, silakan disampaikan. Nama saya Haris dari Kemendagri, staff. Ya, jadi sebetulnya ini kan berkaitan tentang UKM ya, Pak. Dalam UKM yang bergerak di bidang seni dan fotografi ya, Kria ya. Jadi ini kan sebenarnya ini kurang perhatian ya dari kampus sebetulnya. Jadi pertanyaan saya adalah apakah kampus itu mendukung UKM-UKM dalam bentuk yang bergerak di bidang seni tersebut, seperti Restart dan sejauh mana kampus mendukung UKM tersebut begitu. Cukup sekian. Ya, terima kasih kepada Saudara Haris atas pertanyaannya. Silakan teman-teman satu penanya lagi sebelum dijawab oleh para wakil rektor. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Izin bertanya. Boleh, saya Muhammad Aziz Yanwar. Oh ya, silakan Kak. Di jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Izin bertanya kepada Pak Andang Heryahya terkait bagian akademik ya. Terkait ini Pak, kita kan udah semester 6 nih Pak, mau magang gitu kan Pak. Nah, tapi ada keluhan dari teman saya, salah satu teman saya juga. Dia mau daftar di perusahaan gede segede seperti Nestle dan lain-lainnya gitu Pak, sejenisnya gitu, perusahaan-perusahaan gede, tapi kan di situ harus masukin nama kampusnya ya Pak. Nah, di situ nggak ada terdaftar nama-nama kampus kita gitu Pak. Di banyak perusahaan-perusahaan gede gitu Pak. Jadi gimana solusinya dari Bapak sendiri dan terkait dan dari kampus, apakah ada tindak lanjutnya untuk bisa kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan gede seperti itu. Jadi nanti pihak dari mahasiswa pun lebih gampang gitu untuk masuk magang intensif di perusahaan-perusahaan gede seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih ke Kak Azizi atas pertanyaannya.
Baik, karena sudah 3 penanya, kita persilakan kepada para wakil rektor untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Boleh Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang mau menjawab terlebih dahulu dipersilakan. Iya, terima kasih. Farhan ya? Ya, benar. Baik, Farhan dan teman-teman, kita sudah mengeluarkan memo untuk SP itu di bulan April. Memo ini kalau boleh terus terang sebagai harapan kita, doa kita agar pandemi tuntas dan selesai, kita diberikan kesehatan. Dan memo itu semangat dengan harapan kita sebagai lembaga yang memang harus memperhatikan bagaimana proses pendidikan itu berjalan dengan baik, dan tentunya yang terbaik adalah offline. Memo terbit tanggal bulan April. Kemudian di memo itu kami mencantumkan perkuliahan offline. Kemudian di akhirnya kami mencantumkan perubahan akan terjadi jika ada perkembangan-perkembangan yang tidak kita duga. Nah, hari ini kita sama-sama memahami ada beberapa daerah yang lonjakannya cukup naik. Di detik hari ini di Wisma Atlet mulai antri, tadi saya lihat. Kemudian di beberapa daerah. Nah, oleh karena itu, ini dalam waktu 1 pekan ini mudah-mudahan kita tuntas finalisasi. Tadi ada satu masukan yang sangat baik dari teman-teman hasil survei. Bagaimana SP ini bisa dilakukan dengan 2 pendekatan. Satu yang di daerah Jabodetabek itu bisa ke kampus offline dengan memperhatikan betul protokol kesehatan dan membawa surat sehat, kemudian izin orang tua. Ya, walaupun di Jabodetabek karena keluar masuk bis atau kendaraan kita meminta izin orang tua. Kemudian yang di luar kota memang sebagaimana kita pahami untuk SP yang singkat ini dalam waktu 8 pekan masih bisa dilakukan secara online. Ini pilihan ya. Harapan kita memang offline bagi yang bersedia untuk memenuhi protokol kesehatan. Ya, bersedia memenuhi protokol kesehatan dengan mencantumkan izin orang tua dan tanda tangan mengikuti protokol kesehatan. Artinya sama-sama kita pahami seperti ini. Kita ingin mencari jalan yang terbaik, jalan yang menyamankan semuanya, dengan tetap mengedepankan semangat edukasi, semangat pendidikan, dan juga semangat menjaga kesehatan. Ini kira-kira harapan kita ya, yang saya insya Allah akan diskusikan lagi dengan Bu Rektor dan juga WR2 dan WR3 dalam waktu pekan ini. Namun rasanya masukan dari kita semua bahwa yang di Jabodetabek bisa hadir ke kampus dengan mengikuti protokol kesehatan yang sebagaimana tadi disampaikan. Yang masih di luar kota tidak ada paksaan untuk kemudian hadir di kampus. Ya, itu untuk Farhan dan teman-teman semuanya. Ya, walaupun memo kita di awal akan dilaksanakan secara offline. Bisa dipahami yang ini ya, sementara waktu ini ya. Sebelum kita terbitkan yang final nanti. Karena memang cukup sulit mengambil keputusan dalam suasana seperti ini. Sebagaimana di kampus-kampus lain saya tanya juga gimana ya Pak, bingung saya juga gitu jawabannya. Jadi beberapa kampus juga masih masih bingung kelihatannya mana yang harus kemudian diambil keputusan. Itu yang pertama. Tapi SP harus tetap berjalan ya, tetap berjalan. Offline dan offline itu hanya model pendekatan saja. Bu Ella juga sudah menerbitkan memo skema pembiayaannya, jika offline berapa, kemudian jika online berapa. Artinya kedua ini bisa menjadi pilihan kita. Sebagaimana harapan Farhan dan teman-teman.
Ya, sudah clear ya kira-kira ya? Ya. Oke. Kemudian ya, tadi SP ya. Kemudian untuk perusahaan besar ya, kami memang di bagian kerjasama, nanti Mas Farid mungkin bisa menambahkan, konsentrasi kerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Kemudian dengan lembaga-lembaga industri halal dan lain sebagainya, sudah mulai terus dirintis dan ditingkatkan dengan KNKS, kemudian dengan perbankan, dengan asuransi, dengan sektor bisnis lainnya, yang kemudian punya komitmen terhadap syariah dan halal. Karena kita ingin mendorong ya, bagaimana mendorong industri halal ini bisa kemudian berkembang. Jadi ada satu harapan bagaimana teman-teman membesarkan, ikut terlibat di dalam semangat ekonomi syariah ini di industri-industri keuangan, kemudian industri-industri yang berorientasi kepada halal. Nah, adapun yang BUMN, kemudian perusahaan-perusahaan besar, ini masukan baik. Kita akan coba list ya, perusahaan-perusahaan mana yang kemudian memungkinkan untuk diikuti magang oleh teman-teman. Ya, perusahaan-perusahaan mana yang kemudian pas untuk diikuti, dan ini tentu harus membangun kerjasama. Sekarang juga sudah kemudian kita arahkan SJS, kemudian kuliah umum, kita mengundang pemerintah daerah, kemudian mengundang industri-industri. Mudah-mudahan juga di Selasa ini kita bisa SDS, sedang berkonsultasi kepada Pak Ade. Pak Ade yang sama-sama kita ketahui sebagai pengusaha transportasi Mayasari Group di Jakarta yang sampai hari ini masih terus berkembang. Kemudian punya bisnis mall, kemudian punya sekolah, punya perguruan tinggi. Pak Ade itu punya perguruan tinggi di Tasik ya, dan itu dikembangkan oleh para alumni. Ya, setahu saya ada 4 alumni di Tasik yang kemudian mengembangkan sekolah Al-Muttaqin, punya Pak Ade, Mayasari Group, kemudian juga punya Politeknik di Tasik, juga semuanya dikembangkan oleh para alumni. Nah, ini mulai kita coba masuk ke industri-industri sektor real, perusahaan-perusahaan besar. Terima kasih Azizi atas masukannya. Kita halis, dan tidak tertutup kemungkinan nanti kalaupun list kita tidak ada di mereka, teman-teman ajukan saja nanti ke Prodi, mau magang di mana, nanti kita kasih surat pengantar. Ya, kasih surat pengantar. Ya, kalau memang Tazkia bergerak di bidang ekonomi, mungkin di perusahaan-perusahaan besar yang irisannya kepada ekonomi syariah belum begitu banyak, mungkin boleh juga listnya tidak ada. Ya, tapi mungkin di beberapa perusahaan insya Allah. Sebagaimana tadi alumni, di MNC Securities juga sudah mulai berkembang. Ini terima kasih Azizi ya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan semester pendek ini berjalan dengan baik, tidak ada halangan apapun ya. Mudah-mudahan yang di Jabodetabek sehat dan kemudian bisa hadir di kelas, dan bagi yang di luar daerah dengan satu keadaan tertentu, kita sangat memahami, mudah-mudahan bisa optimal mengikuti online-nya. Gitu ya sementara ini. Terima kasih. Mungkin langsung saja kita mintakan dari ORG 3 Pak, atas pertanyaan Haris tadi terkait UKM seperti kesenian dan lain sebagainya. Boleh Pak, silakan. Mohon maaf Pak, mic-nya masih dimatikan. Ini mohon maaf banget tadi saya sambil nyalin. Tadi pertanyaannya apa ya? Yang gimana? Perhatian ke ini Pak, ke UKM-UKM seperti kesenian gitu. Dan dan fotografi Pak. Kesenian dan fotografi ya. Kesenian itu kan fotografi kan Kifes ya Ki ya. Kifes, kesenian nah, tentu kalau yang Kifes sebenarnya memang baik Kifes maupun Reksa sebenarnya harusnya menjadi partner yang erat nih bagi khususnya Humas. Mungkin nanti di sini kalau di sini ada Vina, ada nggak Vina ya? Nah, jadi perhatiannya itu memang kalau ya ada. Saya tahu mungkin beberapa komitmen yang sebenarnya saya waktu itu sempat diskusikan dengan beberapa Amar ya dulu ya, saya lupa. Yang komitmen saya dengan Amar belum terrealisasi gitu.
Dan itu yang menjadi PR saya dengan Amar sebenarnya untuk yang Keyfest. Kalau yang restart memang secara Amar restart, Pak. Hah? Amar restart. Amar restart ya? Iya. Enggak, waktu itu saya ngomongin Amar masalah tentang foto, yang lomba foto yang kayak gitu. Nah, maksudnya untuk yang kesenian memang saya belum ngomong belum diskusi secara intens dengan teman-teman restart nih. Kayaknya mungkin perlu ada satu forum yang supaya kita juga menyamakan visi kita di dalam pengembangan kesenian di kampus kita gitu. Mungkin itu ya kebetulan kan memang di Taskia ini kita kan ada program KPI ya, program komunikasi dan penyiaran Islam, prodi baru, yang salah satunya itu fasilitas yang harus dipunyai itu di kita itu lab mereka itu mini studio untuk TV, televisi, sama untuk broadcasting sama radio gitu, yang tentunya ini sebenarnya bisa menjadi juga wahana teman-teman di UKM manapun, khususnya mungkin buat di restart sama di Keyfest untuk lebih mengekspresikan diri lagi gitu. Malah sebenarnya kemarin saya sempat kapan nih yang saya bilang bisa nggak ruangan ini bisa jadi multifungsi buat apa segala macamnya itu. Nah cuma memang kembali lagi karena fasilitas kita terbatas, mudah-mudahan nanti bisa nanti ada apa ya, ada cara untuk kita mensupport teman-teman yang untuk berkesenian yang sesuai dengan ciri khas Taskia lah gitu. Tapi saya memang perlu waktu juga nanti kalau di sini kayaknya coba saya lihat kayaknya ada Amar. Ini Amar yang dimaksud di sini Amar yang saya kenal atau bukan nih? Ini ada partisipan, ada Amar ya? Amar di Keyfest juga ada sih Pak. Hah? Ini Amar yang ini kan ya? Yang 17 ya? Amar 17 bukan nih? Amar ini. Amar 17. Nanti bukan saya, Pak. Ini Amar artis, Pak. Oh, Amar. Oke. Ya, jadi mungkin nanti ini aja Pak Mas Rafif yang bisa saya janjikan. Mungkin nanti baiknya mungkin nanti kita di kemahasiswaan duduk bareng sama teman-teman dari Restart terutama khususnya ya. Kalau Keyfest nanti mungkin duduk bareng dengan Humas kalau nanti ada Mbak Vina. Mungkin seperti itu yang kita perlu ada momen khusus atau forum khusus untuk diskusi lebih detail lagi. Ya. Baik, terima kasih Pak Farid. Izin menambahkan Pak. Oh ya, silakan Ustaz. Iya Bang Rafif. Iya. Kalau rencana program yang masuk ke kami dari Keyfest sama Restart ini keren-keren. Nah, tapi memang dari beberapa kali Kang Arif komunikasi rencananya kapan dieksekusi masih diskusi di internal UKM. Jadi mungkin Bang Haris bisa nanti diskusi lagi dengan ketua dan juga tim supaya program-program yang ada ini bisa dieksekusi. Poinnya sih kami sangat mendukung sekali ya, kayak sini ada Keyfest Challenge, melatih kemampuan berkarya fotografi, terus Keyfest Gallery, ini masih pending ya. Ending program. Terus kalau di Restart, bahkan di Restart ini ada lomba kesenian antar pelajar. Nah ini yang sangat kita tunggu-tunggu nih. Terus ada juga latihan rutin. Alhamdulillah kemarin sempat ada sih yang buat nasyid, acara Ramadan waktu itu. Tapi pokoknya kami sangat dukung sekali, apalagi ya teman-teman yang sudah rencanakan di program. Dieksekusi insya Allah bisa banyak, dan kita butuh jiwa-jiwa kreatif teman-teman Restart ini keren-keren. Nah, kalau perlu buat pantomim, dulu kan suka pantomim ya, itu mahal itu nilainya ya. Apalagi sekarang pemerintah banyak bisa dikritisi ya. Ya syukran. Jadi poin programnya sudah bagus sekali. Segera dieksekusi Bang Haris, dibantu dikomunikasikan ke teman-teman Keyfest sama Restart. Kalau kita dukung sebaik mungkin. Kita lagi ada program yang kaitannya dengan lomba antar pelajar. Tinggal nanti seni yang dimaksud apa, apakah kesenian tradisional atau mungkin penampilan atau apa, nanti bisa dikomunikasikan. Syukran. Oke, baik. Syukran Ustaz Rizky dan Pak Farid atas penyampaian jawabannya. Masuk kita ke sesi 2 mungkin karena waktu juga enggak. Yang tadi sudah masuk pertama dari Yumna dari MBSE 2019. Ada Yumna,
Masih di tempat Yumna? Masih, Raffi. Ya, boleh silakan Yumna disampaikan. Oke, syukuran. Afwan, Bapak, Ibu-Ibu, perkenalkan nama saya Yumna Nur Hadiza dari MBSE 2019. Mohon izin bertanya untuk Pak Andang, Pak. Jadi kan tadi terkait soal ujian yang ini ya, yang dibuat kerjasama dosen antar matkul gitu. Jadi maksudnya bukan dosen yang mengajar kita gitu. Nah, itu memang ada beberapa dosen matkul yang bekerja sama Pak untuk membuat soal ujian gitu. Tapi seringkali soalnya itu memang ada beberapa yang tidak atau belum kami pelajari seperti itu Pak. Mungkin judul besarnya itu sama seperti yang di RPS. Cuma kan di RPS itu ada cabang-cabang materi ya Pak. Nah, terkadang itu ada cabang materi yang belum diajarkan sama dosen kita gitu. Jadi saat kita ujian tuh kayak kok ini belum dipelajari ya seperti itu. Dan tidak jarang ketika kita tanya konsul atau protes ke dosennya, sang dosen tersebut juga saya belum lihat soalnya nih atau saya juga belum tahu nih soalnya kayak apa gitu. Jadi seperti miskom tapi berulang seperti itu Pak. Mungkin bisa dicari jalan tengahnya. Jazakallah khair. Terima kasih Yumna. Pertanyaan pertama dari sesi kedua. Silakan teman-teman, ada 2 penanya lagi di sesi kedua ini sebelum kita cukupkan. Silakan teman-teman yang mau bertanya lagi, yang mungkin kurang jelas. Ada beberapa mungkin yang kurang jelas dan lain sebagainya, boleh silakan ditanyakan. Saya mau nambah tadi, mungkin ada ini juga. Oh, ya. Silakan Bang Farhan. Jadi kemarin ini masih banyak gitu Pak Bu masalah di e-learning gitu, nggak tahu ya, mungkin masih dalam tahap perbaikan atau gimana, cuman kadang error atau kadang nggak bisa kekirim gitu. Apa memang sedang ada perbaikan atau gimana? Soalnya kalau untuk sekarang sih memang e-learning ini sangat sangat padat gitu kerjanya. Apalagi mungkin setiap hari kita akses, setiap hari mungkin ada yang upload, jadi mungkin syarat mungkin bisa lebih diperhatikan gitu e-learning. Soalnya untuk jangka setahun ke depan kemungkinan akademik akan fokus di e-learning kalau misalnya situasinya seperti ini terus. Mungkin saran untuk rektorat dan akademik agar lebih diperhatikan gitu dari kualitas dan bagian dari e-learning agar lebih efektif. Baik, terima kasih Bang Farhan. Baik, mungkin pertanyaan terakhir bagi penanya terakhir, teman-teman yang mau bertanya silahkan ditanyakan selain mumpung kita bersama dengan para pimpinan kampus. Silakan penanya terakhir boleh disampaikan. Ada yang mau bertanya teman-teman? Atau mungkin dari saya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, tadi ada mungkin satu hal yang terkait dari UKM juga. Jadi teman-teman UKM dan Ormawa juga meminta ruangan gitu Pak, Bu, tambahan agar karena walaupun kita online juga teman-teman Ormawa masih ada juga beberapa yang berkegiatan secara offline. Jadi untuk barang-barang kebutuhan mereka butuh tempat dan lain sebagainya di kampus gitu kan. Jadi teman-teman minta kira-kira bisa nggak tambahan fasilitas ruangan untuk ormawa-ormawa yang ada. Mungkin itu 3 pertanyaan di sesi kedua ini. Boleh silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin coba saya tambah dikit ya. Mungkin lebih kalau menurut saya mungkin kalau ruangan sih memang sudah diajukan juga dari AKM sebelumnya. Cuma memang ini mungkin kelanjutan dari AKM tahun lalu yang mungkin juga belum terrealisasikan sampai saat ini, dan mungkin belum tahu ya sampai kapan. Jadi mungkin di kampus kita itu mungkin sudah banyak yang tahu bahwa di lantai atas itu mungkin sudah dibangun kelas, di bawah pun sudah disekat. Mungkin dirasa kalau misalnya ruangan memang itu butuh,
Cuma saya rasa ruang publik juga butuh gitu. Maksudnya ketika nanti mungkin insya Allah kita keadaan sudah normal, alangkah baik kita juga memiliki ruang publik, sehingga mahasiswa itu enggak tiba-tiba diskusi dengan online terus gitu atau sebagaimana yang lainnya, dengan tetap ya kalau misalnya kondisinya masih tetap harus protokol kesehatan, ya tidaknya di kampus agak bisa lega gitu. Soalnya saya rasa kampus sekarang hampir semuanya dialihfungsikan menjadi kelas, karena mungkin keterbatasan kelas atau mungkin alhamdulillah mahasiswanya tambah banyak, mungkin bisa ini kan. Baik, terima kasih Bang Farhan. Boleh langsung dijawab dari mungkin tadi pertanyaan-pertanyaan ke Warik 1 ya, Pak Andang, boleh dipersilakan ke Pak Andang. Ya, baik. Terima kasih Yumna ya. Yumna, terima kasih dan teman-teman. Ya, ini salah satu hal yang kami akan perbaiki ketika sudah mendapatkan informasi yang sudah Yumna dan teman-teman sampaikan. Secara teori tadi sudah disampaikan bagaimana cara menerbitkan sebuah soal ujian ya. Dan Prodi punya masing-masing koordinator mata kuliah. Salah satu tugasnya itu adalah menyamakan persepsi, RPS, kemudian materi-materi yang disampaikan. Itu ada koordinator mata kuliah. Tugas keduanya adalah mengkoordinatori soal-soal yang akan diterbitkan untuk teman-teman ujian. Ya, kalau ada sedikit miskomunikasi, nanti kita sama-sama rapihkan dan kita akan sampaikan lagi berulang-ulang lagi di koordinasi dosen. Sebelum perkuliahan kami ada namanya pertemuan dosen, seluruh dosen yang akan mengajar di semester yang akan berjalan. Semuanya kita kumpulkan dulu, silaturahim, menyampaikan berbagai macam kebijakan, menyampaikan hal-hal yang sudah teman-teman sampaikan, selalu kita sampaikan juga ke semua dosen. Memang ada kalanya beberapa dosen tidak hadir karena ada beberapa hal, namun kita rawat dengan informasi di grup dosen ya. Jadi setiap kali ada kegiatan, ada informasi, kebijakan kita playerkan, share di grup, kemudian ada sesi tanya jawab juga di grup. Insya Allah kita tingkatkan ini. Kalau ada soal yang dirasa tidak sesuai dengan RPS, ya tentu ini harus kemudian tidak terjadi ya. Tidak terjadi. Kalau masih terjadi, ini bagian daripada evaluasi kita dan alhamdulillah sudah dapat informasi dari Yumna. Kalau boleh nanti sebutkan saja, boleh japri ke saya mata kuliahnya apa, dosennya siapa, biar lebih mudah melakukan evaluasinya. Kemudian e-learning kita, saya bukan ini ya, cukup baik e-learning kita ini, walaupun kita semuanya belum begitu akrab, terutama dosen-dosen sebagian juga begitu. Sekarang tugas kita itu adalah bagaimana mengisi konten kreatif di e-learning. Bagaimana e-learning kita kaya dengan PDF, kaya dengan PowerPoint, kaya dengan video-video, bagaimana sumber-sumber belajar itu beragam gitu ya. Sehingga ketika masuk e-learning teman-teman sudah seperti masuk ke perpustakaan, masuk ke toko buku gitu. Yang semuanya memang referensi-referensi yang berhubungan dengan mata kuliah tersebut. Dan ini di kampus lain kelihatannya ya, mohon maaf, kelihatannya belum bergerak ke arah sini. Ini yang harus kita tingkatkan, konten kreatif. Kemudian semua tugas-tugas sudah disampaikan ke dosen ya. Semua tugas-tugas, interaksi pembelajaran semuanya melalui e-learning. Tugas-tugas nggak boleh lagi di WA dan di email. Ya, semuanya sudah difasilitasi. Memang harus belajar juga sih dosennya dan kita selalu terus mendorong. Semua tugas di e-learning. Tugas apapun ya, tugas apapun di e-learning. Dan semuanya sudah terfasilitasi alatnya. Tinggal dipakai saja. Jadi kalau di rumah sudah ada lemarinya, tinggal dipakai untuk nyimpan apa gitu. Kompornya sudah ada, tinggal dipakai. Sayang kalau tidak dipakai. Kemudian saya lagi teman-teman sekalian untuk semester pendek ini, boleh teman-teman memberikan masukan lagi ya. Tadi salah satu tawaran untuk Jabodetabek kita coba offline. Tapi kalau sekiranya nanti offline dan offline ini kira-kira kok ribet ya gitu ya, pilih aja apalah salah satu gitu. Ya kita pertimbangkan juga. Cuma kita punya semangat bagaimana dalam suasana seperti ini, sekecil apapun peluang untuk melakukan interaksi secara langsung, karena ini adalah pendidikan, maka kita ingin ambil peluang itu.
sekecil apapun peluangnya, misalnya yang datang cukup 5 orang, kita ambil peluang itu yang 5 orang itu, walaupun prokesnya semuanya itu harus kemudian kita lakukan, izin orang tua, kemudian teman-teman mengisi kesediaan untuk offline gitu. Tapi kalau dirasa kok ribet ini ya, kita capek ngurusin administrasinya, sementara kuliahnya kok malah misalnya kurang optimal, kita pun nanti pertimbangkan. Artinya ini situasinya sekarang tidak cukup mudah untuk mengambil keputusan, ya. Tapi lagi-lagi, insya Allah dalam waktu pekan ini kita akan perjelas kepada teman-teman. Kita akan menggunakan model seperti apa. Nah, kalau boleh nanti teman-teman BEM selepas ini boleh memberikan masukan. Walaupun tadi sudah memberikan masukan ya, masukannya itu adalah yang di Jabodetabek dipersilakan untuk offline, yang di luar Jabodetabek untuk kemudian tetap di rumah. Cuma ini memang membutuhkan alat ya, setiap kelas membutuhkan alat untuk dipasang di kelas, karena kalau tidak ada alat nanti tidak optimal suaranya, kemudian interaksinya. Dan juga tidak mudah juga ya untuk menghadirkan dosen ke kelas. Kalau dosennya juga lagi sakit, kemudian flu gitu ya, dan seterusnya, kan juga tidak baik kalau ke kampus. Sementara SP juga singkat sekali pertemuannya, 1 pekan 3 kali pertemuan. Jadi kalau yang dari luar Jawa masuk ke Bogor, kemudian kuliah dinyatakan offline, sementara dosennya 1 minggu sakit gitu, dengan offline nggak bisa mengajar, biasanya dengan online. Ini juga jadi perhatian kita. Nah, ini mohon sama-sama kita pahami keadaan seperti ini. Mudah-mudahan kami, Bu Ella, Mas Farid, kemudian Bu Rektor, dan teman-teman di kampus dalam waktu pendek ini bisa merumuskan yang lebih tepat dengan mempertimbangkan tadi masukan dari teman-teman. Gitu ya, sementara ini. Ya, saya kira itu. Mungkin dari yang lain nanti bisa dilengkapi. Baik, terima kasih Pak Andang. Mungkin tadi sudah 2 pertanyaan. Mungkin pertanyaan terakhir ke Bu Ella mungkin kali ya, terkait sarana prasarana dan bagian umum. Boleh dijawab, Bu? Oh iya, sebentar. Oke. Untuk yang umum tadi sebenarnya ada di ranah Pak Yayasan ya, Pak Grandis. Tadi Mas Farid nyampaikan terkait dengan rencana pembangunan di daerah Luliang. Kemudian boleh pernah dengar, tapi ini di luar kewenangan Wakil Rektor ya. Itu akan dibangun gedung dari kerjasama dengan PUPR. Dalam proses sepertinya kemarin Pak Syafi'i pernah menyampaikan, tapi itu di luar kewenangan institut, jadi nanti mungkin menunggu resminya saja dari yayasan. Nah, itu bagian dari upaya-upaya untuk memperluas ruang publik tadi, termasuk juga misalnya ada kabar juga, tapi boleh sekali lagi tidak di bawah kewenangan institut, itu TK-TGIS itu rencananya mau pindah. Nanti kita lihat dan kita tunggu saja dari yayasan resminya. Pak Grandis masih ada, Pak? Ada, Bu. Ya. Baik, saya menambahkan. Ya, silakan. Sebenarnya infrastruktur ini langsung di-handle atau dikoordinir langsung oleh Bapak Dr. Muhammad Syafi'i Antonio selaku pembina yayasan. Saya ingin menyampaikan program-program ke depan. Dalam waktu dekat ini ada pembangunan gedung lantai 5 lantai maksud saya. Itu dari bantuan hibah PUPR. Insya Allah pekan depan ada sosialisasi di Bandung terkait dengan pembangunan tersebut. Dan mungkin dalam waktu dekat juga akan segera dibangun. Dan memang untuk lokasi kampus Taskia itu hanya 1 hektar ya. 1 hektar, yang 1 hektar untuk Andalusia, dan masih berbagi lagi dengan TGIS ya.
Jadi itu memang satu di bawah satu Tazkiyah Group ya, di bawah Dr. Muhammad Syafi Antonio. Jadi kita banyak berbagi tempat dengan di Tazkiyah pun juga ada Tazkiyah Consulting ya, di lantai 2 paling pojok itu ada Tazkiyah Consulting, kemudian ada Tazkiyah Markaziyah, ya, kemudian ada TGIS itu ada 2 ya, ada SD, ada TK, jadi masih gabung. Ya. Ini TGIS masih dalam proses pembangunan sampai lantai 4, itu bisa dilihat progresnya. Insya Allah nanti kalau sudah jadi itu akan bisa dioptimalkan, yang sekarang dipakai TK itu bisa dioptimalkan oleh kampus. Ya. Jadi TK TGS akan pindah ke gedung yang baru yang gabung dengan SD, dan nanti itu ada tempat yang luas yang bisa dioptimalkan. Apalagi sekarang kita ada tambahan prodi baru ya, prodi Komunikasi Penyiaran Islam, ini juga membutuhkan kantor baru ya. Nah, untuk kedepannya lagi dalam jangka panjang Tazkiyah Pak Syafi Antonio sedang berjuang bersama-sama dengan pengurus yayasan untuk membebaskan tanah di Leuliang seluas 10 hektar, yaitu nanti akan dibangun kampus Tazkiyah juga di sana, dan itu akan lebih leluasa lagi ya untuk dijadikan aktivitas mahasiswa. Mungkin itu update dari yayasan. Mungkin juga ada pembangunan halal center ya di depan masjid, sekarang sedang proses, itu juga hibah dari Bank Indonesia sebagian, dan ini sedang dalam progres untuk penyelesaian. Terima kasih Pak Grandis. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Anda Rafif dan teman-teman semuanya yang di bawah kewenangan Wakil Rektor 2 bidang keuangan SDM umum khususnya ya, yang general affair, yang bidang umum itu untuk yang operasional ya, maintenance gedung, alat tulis kantor begitu. Tapi yang besar-besar itu langsung dihandle oleh Yayasan Tazkiyah Cendekia yang ada di bawah Pak Grandis. Hatur nuhun. Baik, terima kasih Bu Ella atas jawabannya. Terima kasih kami sampaikan kepada para wakil rektor. Berhubung waktu sudah azan juga, sudah masuk waktu asar, kita akhiri acara kita pada sore hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh wakil rektor yang berhadir dan juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara ini sampai selesai. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita harapkan dapat sama-sama berjalan dengan harmonis antara pihak kampus dengan pihak mahasiswa insya Allah. Dan harapannya juga semua yang kita tujukan insya Allah demi kebaikan kampus dan kebaikan kita bersama. Baik, mungkin kita tutup akhiri dengan doa. Namun sebelum doa, kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Boleh teman-teman yang off cam, silakan dibuka kameranya. Kita foto terlebih dahulu. Boleh saya serahkan kepada panitia untuk ambil alih dokumentasi. Silakan kepada panitia. Oke. Ada lagi yang mau buka kamera? Ya, silakan teman-teman. Boleh sambil aja. Ya. Sebentar. 1, 2, 3. Tahan sebentar. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sebentar. Dah. Terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf lahir batin, sukses, berkah, sehat.
Mohon izin. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ella. Sudah azan ini. Saya izin ya. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sehat. Ya. Terima kasih teman. Salam buat semuanya ya teman-teman ya. Kita tutup dengan Terima kasih doa banyak kafaratul Pak. majelis. Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.